Ada tagihan yang sampai proyek selesai belum selesai? Banyak. Oh, banyak. Pak Oh. Nana, banyak men. Tapi jangan lupa bahwa produknya MK itu adalah laporan. Pada Ya, akhirnya yang nge-create itu, yang membuat itu adalah tenaga administrasi. Nah, ini yang suka kelupaan Pak Nana. menuntutnya kalau kontraktor terlambat, ini salahnya MK juga ini gitu ya. Betul. Jadi nggak menarik bisnisnya Pak Iya. Nana. Karena risknya ke kita terlalu besar Ya. gitu. Proyek udah selesai, kontraktor sudah dibayar penuh, Oh, sudah bayar penuh. MK-nya malah belum dibayar. Bayar. Udahlah belum dibayar karena apa? Karena report, Oh, administrasi teknis. administrasi teknis gitu. Padahal itu kan pendukung ya. Betul. Kalau di KAK Kalau itu di kan dalam pendukung. KK pendukung Udah bayaran paling kecil gitu paling ya. kecil, Tapi paling dibutuhkan. paling dibutuhkan. Nah, iya kalau resiko denda itu cuma ke kita, Pak. Ke owner nggak ada. Selamat datang di YouTube podcast Mitra Kita Studio. Kali ini kita punya acara gokil, gosipin konstruksi. Yuk di-spill. Kaget kan? Boleh. Oke, sekarang kita dengan Pak Ade Ruhyat, Siap. admin tech handal di enggak, dunia Pak. konstruksi. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Masih jauh, Pak. Oh, belum. Sudah berapa tahun jadi admin tech? Kalau di proyek jadi admin itu sekitar mungkin cuma 3 tahun, 4 tahun, Pak. Tapi nyemplung di Dunia dunia MK. MK sudah 8 tahun. 8 tahun. Oh ya, lama ya. 9 malah sekarang. 9 tahun. 9 tahun. Lumayan. Sekarang tanggal 20. 20. Berarti sudah 10 tahun. Pas hari ini, Oh, Pak, pas hari ulang ini. tahunnya. Oh. Oh iya, kenapa Ya, pas kan. gitu ya? Nanti kita makan-makan deh. Boleh. Ya. Iya. Gitu. Berarti sudah tahu dong menariknya dunia MK, gitu, menariknya Ya. dunia hutan belantaranya. Ya, hutan tipis-tipis lah. tipis-tipis ya. Tipis-tipis lah, coba. Tapi sudah berdarah-darah. Ya, Ya. kita ngobrol yang ini deh di luar dari formalitas gitu ya, yang normal terkait yang formal terkait dari MK, menjalankan MK. Tapi kita nyoba yang untuk menjalankan semua itu ternyata di belakang layar kita untuk mencapai atau memanfaatkan tools-toolsnya MK luar biasa pengalamannya gitu kan. Iya, betul. Memang dikira bisa gitu aja kita pakai tools. Karena kan kita hubungannya sama berbagai macam instansi, orang, dan karakter orang. Nah, yang paling menarik ini pertama, tapi bukan yang apa tuh? Tagihan semua lancar emang. Baru pertama itu terakhir kayaknya harusnya. Oh, harusnya terakhir ya? Iya. Nah, gitu Karena aja, kan ya. susunan dari proses itu tagihan itu biasanya terakhir, Pak. Ini yang serunya. Emang semua tagihan lancar nih gitu ya. Iya. Ya kalau kita di konsultan MK itu kan biasanya itu dibayarnya paling belakang, Pak. Paling belakang tuh maksudnya Biasanya tuh kontraktor dulu beres, dibayar, baru MK dibayar. Iya, mungkin maksudnya owner itu semua sudah beres baru terakhir MK gitu ya. Yang beresin semua itu kan MK dulu. Betul. Gitu ya. Ya itulah, apalagi kalau sekarang saya masih di MK dan memang udah bukan di proyek kan, lebih di manajemen. Ya kan itu cash flow aja kan ya, Pak. Termin menjadi satu hal yang penting lah gitu, utama lah gitu. Ya memang itu concern kita di situ sih kalau untuk di MK sendiri. Oh, berarti ada penjadwalan target. Betul. Kapan termin itu harus cair gitu. Betul. Ya. Paling lambat harus cair karena itu mempengaruhi cash flow. Karena kan setiap proyek itu kan
jenis kontrak beda-beda Pak. Ya. Kita ada yang dibayar bulanan, ada yang mengikuti progres kontraktor, itu beda-beda, penjadwalannya beda-beda. Nah itu yang kita monitoring betul-betul gitu loh, karena kita kan produknya personil ya Pak, dominannya Ya. gitu. Jadi sesuatu yang memang harus di remunerasi setiap bulan gitu, itu memang harus Oke. jadi concern utama sih. Jualan orang ya. Jualan orang Jualan orang. terlalu kasar kayaknya kalau bahasa jualan Jualan orang. ya. Ya emang Iya. itu kita jual. Emang itu. Nah, apa semua lancar? Enggak sih Pak. Enggak ya, enggak Enggak. semua lancar. Apalagi pas kemarin pandemi itu memang hampir semua pihak lah ya, bukan cuman konstruksi itu sangat terdampak Pak gitu. Ada typical owner yang kayaknya waktu pas pandemi kemarin pun ada dampaknya tapi tidak besar. Ya. Ada yang sangat terdampak gitu. Hal paling dasar aja lah kayak yang kemarin aku pribadi rasain. Ada typical owner yang kalau bayar realisasi kita tuh sesuai kontrak tuh. Maksimal 14 hari dari Ya, dokumen lengkap. ya. Atau 30 hari lah paling Ya. lama. Sekarang enggak Pak. Ada yang setelah pandemi itu 60 hari. Di adendum 90 hari. Padahal kita pribadi di konsultan MK itu untuk memenuhi dokumennya saja itu butuh waktu yang cukup panjang. Disuruh nunggu lagi gitu dari dokumen lengkap yang jauh itu, jadi agak berat memang. Ya, perubahan 60 hari, 90 hari itu setelah pandemi apa pada saat pandemi? Setelah pandemi. Oh, setelah pandemi. Setelah pandemi, karena waktu pas pandemi itu kalau pengalaman kemarin ada beberapa proyek yang memang di hold. Jadi memang progresnya minim Pak. Ya. Kita nggak bisa narik termin bahkan di momen itu. Ada batas minimal yang bisa ditagih. Betul, ya? bisa Progres ditagihkan. ditagih. Masih itu ya, progres MK nagih direlevankan atau disinkronkan sama fisik? Beda-beda. 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 Ada yang disinkronkan, ada yang memang kita manli aja sesuai dengan apa yang kita mobilisasi, apa yang kita lakukan sewa menyewa untuk support teman-teman di lapangan. Itu kadang agak ada perbedaan Pak. Jadi memang tergantung kontrak masing-masing sih. Beda ya? Ya pasti beda ya. Beda-beda. Ada untuk ngikut progresnya kontraktor dengan Betul. Jadi kemungkinan dibayar lebih enak mana sih? Gitu aja mungkin. Oke. Ya semua plus minus ya Pak Nana. Ada yang kalau kita pribadi kita lebih senang yang manli, yang berdasarkan mobilisasinya kita. Jadi apa yang kita hadirkan entah personil maupun non personil, ya itulah yang dibayar sama owner setiap bulan. Jadi kan itu kan uang muter ya Pak. Balik lagi ke cash flow tadi. Kalau kita ngikutin kontraktor ya kepanana di proyek udah lebih lama jauh dibanding saya. Itu apa ya? Kadang-kadang kalau secara teknis itu ada yang kita bisa bantu ke kontraktor untuk dia mempercepat progres biar kita bisa nagih. Cuman ada area-area yang ini udah di luar jangkauan kita nih gitu. Nah itu kita emang sulit. sekuennya begitu. Jadi ya kita ngikutin. Gitu iya. Jadi mungkin bisa 3 bulan kemudian baru dibayar. Betul. Gitu ya. Kondisinya seperti itu. Ngikutin frekuensinya kontraktor. Belum lagi kalau kontraktornya ada masalah internal sehingga dia lambat. Bahkan berhenti sejenak gitu ya. Padahal kita mobilisasi orang jalan terus. Setiap bulan. Nah, itu masalah. Itu yang sering apa ya Pak? Entah ke owner bahkan ada pihak-pihak setelah pemeriksaan segala macam, ada misalkan kontraktor terlambat atau apapun. Jelas kita paling dirugikan karena kita memobilisasi orang, kadang proyeknya molor, kita nggak ada penambahan biaya juga, tapi ya ternyata memang kita di konsultan tuh ada batasan tadi, jadi ada area-area, mungkin area teknis kita bisa bantu, dia butuh bantuan metode kerja segala macam gitu ya, ada menentukan approval material mana yang cepat atau segala macam. Tapi kalau sudah di luar sampai ke dapur-dapur itu kadang-kadang kita udah nggak bisa sentuh, tapi kita langsung terdampak gitu. Ya. Gitu sih. Pastilah terdampak itu ya. Yang susahnya itu kan owner malah menuntutnya kalau kontraktor terlambat ini salahnya MK juga ini. Betul, gitu ya. Betul banget Pak. Ada dampaknya ke MK juga ke gitu MK ya. juga, betul. Masih betah ya di MK ya? Itu dia ya. Itu bagus banget lagi pertanyaannya. Kenapa Pak jadi? Apa namanya ya? Sampai saat ini saya masih cari nafkah di sini. Oh ya. Berarti masih
bekerja keras di sini lah Pak. Kalau ditanya sampai kapan belum tahu. Belum tahu. Memang makin ke sini kok ya terlalu jauh sih kalau saya bilang bisnis ya udah kayak direktur saya ngomong. Tapi maksudnya ketika saya nyemplung langsung ke lapangan melihat kondisinya jadi nggak menarik bisnis ya Pak Nana. Karena risknya ke kita terlalu besar gitu. Dan selama perjalanan itu udah risk di belakang nih, selesai proyek aja itu kita risk masih sekarang itu Pak, nggak perlu proyek 2 tahun 3 tahun, kadang proyek udah 5 tahun 10 tahun kita masih ke bawah-bawah dengan proyek yang masa lalu gitu loh, yang nggak tahu nih ujungnya sebenarnya proyek itu di mana sih gitu. Ini sebelum di perjalanan proyeknya, yaitu kalau kita kan ya balik lagi saya yang bilang tadi, kita memobilisasi orang, kita jual orang, kita harus merealisasikan remunerasinya setiap bulan, yang ngatur cash flow itu aja udah berat banget gitu. Tapi kan proyek-proyek MK itu masih banyak. Betul. Itu jadi pasarnya kita. Betul. Kan? Ya tinggal, kalau saya sih bilang ya tinggal kita gimana jalani. Wong pasar tuh masih ada kok gitu ya. Iya. Kita ndak ikut ya ndak apa-apa, orang lain akan ikut gitu ya. Mungkin dari kitanya kali. Walaupun kitanya ya bingung juga, ini kontraknya punya gini, kita jalaninya gimana gitu ya. Ya oke, kita balik lagi. Kita balik lagi ke tagihan. Ada tagihan yang sampai proyek selesai belum selesai? Banyak. Oh banyak. Banyak Kita nggak bisa minta denda gitu ya? Nah itu aku belum pernah ada itu ya, cerita itu ya? Belum pernah ada sih yang kayak gitu. Yaitu kadang-kadang bahasa kontrak itu, apa saya yang bacanya belum detail, ya kalau resiko denda itu cuma ke kita Pak. Owner. Nggak ada ke owner, pasti ke kita resiko denda itu. Nah itu banyak Pak, aku ada beberapa pengalaman. Ada yang, wah ini kacau sih. Proyek udah selesai, kontraktor sudah dibayar penuh. Oh sudah bayar penuh? MK-nya malah belum dibayar. Udahlah belum dibayar karena apa? Karena report. Laporannya belum selesai segala macam. Salah satu produk MK kan report. Betul Pak. Ya makanya kan, ya kalau kita di semua sih, di konsultan kontraktor ataupun dimanapun, ya kita berkontrak sama owner ya patokannya kontrak Pak. Kita bertanggung jawab terhadap kontrak kita aja, produk kita apa, lah itu yang menjadi alasan untuk owner bisa bayar kita kan pertanggungjawaban dia juga menggunakan dana itu. Nah ini yang teman-teman di lapangan tuh kurang concern ke sana. Jadi masih tipikal orang yang berangkat kerja pagi, pulang sore, kadang lembur malam, ya udah gitu. Padahal mereka melakukan itu harus tertuang dalam produk, dalam sebuah tulisan misalkan, laporan kita mingguan, bulanan. Nah ini yang aku pribadi walaupun udah nggak di proyek, di manajemen, masih sering kebagian nih buat menyelesaikan laporan-laporan ini, karena kan saya dikejar termin kan agar cepat cair gitu. Nah ini kita kesulitan itu kadang-kadang TA-nya sudah nggak ada, pindah proyek, TL-nya sudah tidak ada, pindah proyek gitu. Bahkan yang lebih parah ada yang adminnya udah resign, kita tidak diserah terimakan dokumen. Wah itu udah pusingnya minta ampun itu. Jadi kita nyari-nyari sendiri. Itu adalah pengalaman seperti itu. Nah cuman mungkin ada satu hal sih, sebenarnya omongan ini saya dengar waktu itu dari almarhum Pak Astra, dulu salah satu direksi di perusahaanku. Dia itu menyampaikan gini, bahwa di proyek itu yang menjadi tiang utamanya adalah tim leader dibantu dengan tenaga ahli. Saya sepakat. Tapi jangan lupa bahwa produknya MK itu adalah laporan. Pada akhirnya yang nge-create itu, yang membuat itu adalah tenaga administrasi. Nah ini yang suka kelupaan Pak Nana. Administrasi teknis gitu. Padahal itu kan pendukung ya. Betul. Kalau di KAK kalau itu di kan dalam pendukung. KAK itu pendukung. Udah bayaran paling kecil gitu. Kecil. Tapi paling dibutuhkan. Nah ini yang sering luput lah dari kita gitu. Jadi waktu itu saya ngobrol dengan beliau menyampaikan bahwa ini harusnya ya ada sertifikasi untuk tenaga admin. Dan sertifikasi ini bisa menjadi dasar billing grade dia di project. Gitu. Karena
saya tidak mengeneralisir seluruh TL dan tenaga ahli ya, tim leader dan tenaga ahli. Saya berdasarkan pengalaman saya aja Pak Nana. Itu di proyek itu inputannya minim dari tim leader, dari tenaga ahli. Tapi ujuk-ujuk tuh, bahasa mana tuh ujuk-ujuk? Yeah. Tiba-tiba tuh admin disuruh bikin laporan mingguan, bulanan. Wah, jadi kebayang tuh dia harus berpikir sedalam apa. Padahal rate terendah loh Pak. Rate terendah. Kalau di RAB itu, rate paling rendah itu dia. Bahkan ada yang nawar itu di nol kan. Iya. Kasihan gitu. Kasihan ya. Padahal posisinya krusial. Betul, posisinya krusial. Penting banget ya. Penting banget. Sistem pelaporan tuh nanti kita bahas lain lagi. Iya, boleh. Itu pasti panjang. Wah, karena itu panjang banget. Personil itu selama itu disebut personil MK, betul. Pasti dia engineer, betul. Report. Ya. Yang collecting dan menyesuaikan itu admin tech. Iya. Ya, menyesuaikan tuh fleksibel terhadap kemauannya owner atau kontrak. Kan. Tapi kita bahas nanti. Next, itu saya masih pengen bahas yang termin nggak cair-cair. Iya. Nah, ada paling lama berapa bulan setelah proyek selesai terus termin belum? Terus setahun ada, Pak. Oh, ada yang setahun. Ada, Pak. Kalau dari pengalaman saya. Ya. Tapi gitu itu kesalahan MK karena ownernya itu nggak mau bayar karena MK salah ini gitu, atau administrasi yang belum lengkap atau bagus. Miss di mana gitu. Iya, bagus nih, Pak. Saya balik lagi ke yang awal tadi bahwa kita dibayar ketika kita bisa memenuhi kontraktual kita. Oke. Orang dan report. Orang dan report. Ya. Selama itu bisa kita penuhi, kita bisa nuntut kepada owner. Ya. Mungkin ada owner yang 14 hari belum bayar, 30 hari belum. Kita bisa bersurat lah segala macam. Bahkan kalau kita mau ke jalur hukum bisa, toh kontraknya ada. Cuma memang kadang-kadang kesalahannya di kita, Pak. Kita yang tidak bisa memenuhi report itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan gitu. Itu yang tadi balik lagi ke yang tadi lah gitu. Nggak perlu dalam reportnya. Ini lebih ke sebagai tim leader tanggung jawabnya apa, tenaga ahli tanggung jawabnya apa, tenaga pengawas apa, dan admin itu apa gitu. Nah, harus digarisbawahi adalah admin tenaga pendukung yang harus memberikan inputan isian itu ya yang di atasnya tadi sebenarnya. Itu yang harusnya ada form standar dong untuk laporan. Betul. Standar yang disepakati bersama. Ya, sama owner sebagai yang menerima nanti report itu. Kan kayak kita skripsi aja lah. Skripsi kan udah ada bakuannya apa ya? Bab 1, bab 2, bab 3 gitu segala macam sampai kesimpulan misalkan. Kayaknya tuh harus ada tentang report baku tuh seperti ini. Kita ngomong yang lengkapnya dulu deh, yang benernya dulu. Masalah itu nanti ketemu owner A yang dibutuhkan cuma 2 bab, owner B cuma 3 bab atau lebih ringkas segala macam. Nggak ada masalah gitu. Tapi memang harus ada yang baku dulu biar nggak ada potensi banyak perubahan, ketemu owner ini beda, ketemu owner itu beda. Dan di awal itu kita itu harusnya clear kepada owner. Jelas di kontrak kita laporannya dibutuhkan apa aja. Dari awal tuh udah asistensi, Pak. Laporan pendahuluan tuh kalian tuh mintanya seperti apa, mingguan seperti apa, bulan seperti apa gitu. Jangan sampai udah kerja udah 3 bulan ternyata format aja belum clear, kita belum ngeliat isi ya Pak. Format aja belum clear, akhirnya udah 3 bulan masih banyak yang dicoret-coret, akhirnya nggak selesai, ujung-ujungnya kita suhuzonnya, prasangka buruknya, ini mah owner aja nggak mau bayar Pak. Tapi kalau kita mau bener-bener ya harusnya kita beresin produk kita dulu gitu. Berarti bener dong katanya senior-senior kita MK itu bahwa proyek pertama kali jalan itu yang turun duluan adalah TL dan admin. Iya. Betul. Jadi di mana mereka bertugas untuk mengclearkan SOP. Betul. Mengclearkan form-form, mengclearkan isinya, formatnya, reporting gitu. Betul. Oke. Ya berarti nggak boleh dibawa ya, bukan pendukung berarti ya admin teknik. Betul. Salah satu tenaga ahli ya. Betul, harusnya masuk ke dalam salah satu tenaga ahli. Ya ditentukan aja, nanti sertifikatnya apa, misalkan MK. Oke lah, nggak usah utama, nggak usah media. Mudah aja gitu, tapi pengalaman 3 tahun misalkan kayak gitu. Itu aja Pak. Karena sekrusial itu Pak, fungsinya tenaga admin tech ya, administrasi teknis di lapangan.
Jadi ada posisi personel admin tech tapi spesifikasinya teknis Betul, gitu ya. betul, MK muda. betul. Oh. Ada juga owner yang apa ngakalinnya gitu. Ada apa bahasanya ya? Ada tenaga ahli scheduling, Ya, ya, ada. biar ada yang ada pimpinannya lah gitu ya. Tapi tenaga adminnya ada. Berarti kan admin di sini kan lebih ke tukang ketik lah kalau kita mau ngomong kasarnya gitu lah, Pak. Oke. Tapi ada yang mimpin dia yang selevel tenaga ahli itu. Jadi tanggung jawabnya bukan di admin, tanggung jawabnya di dia nih. Gitu. Walaupun harusnya TL ya lebih tingginya. Cuma kadang-kadang ya di lapangan kan kesibukan rapat-rapat, terus ada teknis segala macam, TL kadang-kadang lengah. Nah, TPA inilah yang harus lebih fokus kepada report itu. Karena report itu, Pak, itu kan rekaman setiap hari, Pak. Sekarang itu malah lebih strict lagi, ada beberapa owner yang personil itu benar-benar dituntut kegiatan hariannya. Buku harian. Buku harian itu kalau ya. misalkan nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang berani agak kencang kepada personilnya itu, lewat itu, Pak. Itu berpotensi reportnya jadi terlambat, balik lagi tagihannya mundur-mundur terus gitu. Gitu sih. Harusnya ada senior admin tech paling nggak Betul lah, Jadi mungkin yang- itulah kata-katanya lah. Iya, karena saat TL itu harus rapat koordinasi dengan kantor pusatnya Betul. terkait gimana tagihan, gimana reporting. Kan TL yang jawab. Betul. Sebaiknya idealnya ya senior admin tech yang menjawab ya. Betul. Gitu ya. Itu ideal banget kali ya. Khusus reporting ya. Khusus reporting dan reporting. invoice. Reporting. Ya. Reporting dan invoice. Oke. Saya pernah loh pakai admin tech itu Apa? 3 atau 4 orang. Ya itu. Itu pun keteteran sebetulnya. Dan keterbantu, sangat merasa terbantu saat kita pakai S1-nya itu arsip. Oke. Wah, jadi Oke. jadi Ya, di lemari itu tertata dengan baik ya, dan betul, terdata betul. di laptop itu terdata. Walaupun dia bukan orang teknik. Iya. Bukan orang teknik. Benar, Tapi benar. kalau kita ada tenaga ahli kita atau kami sendiri bilang, tolong ambilin kronologisnya ACP dong. Dia tahu ACP. Tahu. Tapi dia nggak tahu ACP itu apa. Iya. Iya. Betul. Nah, itu juga bagus tuh, Pak. Saya juga baru tersadarkan gitu. Selama ini saya kalau nyari admin, walaupun tipikal kakak beda-beda ya, Pak. Iya. Ada yang mengharuskan orang teknik, ada yang non teknik pun boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang cuma satu orang juga di dalam kontraknya gitu. Cuma satu orang. Jadi akhirnya kita lebih fokus kepada tekniknya. Padahal ya nggak tahu ya, Pak. Saya pribadi saya orang teknik. Tapi emang berantakan arsipnya. Iya lah. Bukan kita banget. Gitu. Benar banget. Jadi ya, saat orang teknik atau tenaga ahli mampu dia bikin laporan. Betul. Tapi entah di mana laporannya saat dibutuhkan. Betul. Gitu ya. Setuju, Pak. Setuju. Biasa. Itu juga bagus tuh. Jadi memang mungkin harus ada tenaga arsip ya. Ya, pada akhirnya MK itu karena merekam, Pak, seluruh kegiatan dari nol serah terima lahan sampai serah terima pertama atau bahkan kedua. Ya itu tadi arsip itu menjadi penting gitu loh, karena itu yang akan diserah terimakan di akhir nanti gitu loh. Itu bagus, Pak. Iya, bagus. Benar. Nah, pernah juga saat project itu jalan, akhirnya saya itu bisa melihat administrasi ini timpang di satu aspek gitu ya. Akhirnya saya pakai anak buahmu yang Bu Widi itu. Widi yang di mana? Brumnas. Oh, oke. Ya, Bu Widi kita pakai. Datang, saya hire seminggu datang cuman sekali. Hanya untuk memastikan bahwa tenaga ahli struktur menjalankan prosesinya, pengawas struktur dan tenaga ahli ritualnya untuk sampai menjadi dokumen yang lengkap, itu semua dijalankan. Untuk memastikan itu doang. Itu saya hire seminggu satu kali orang itu. Jadi dia yang ngejar-ngejar. Tesnya mana? Sudah masuk, mana hasilnya? Wah, gitu. Sudah bawa barangnya, tesnya enggak? Udah terus itu. Ini satu pondasi kok enggak ada tesnya? Wah, ya kayak gitu. Iya. Karena Pak Nana nyinggung itu, aku sepakat tuh, Pak.
kadang-kadang tenaga admin kita kan nggak sampai sana ya Pak, Hmm. pemahamannya. Yang tahu itu kan harusnya tenaga ahli. Ya. Bahwa dalam proses pemancangan misalkan, mulai dari misalkan pengajuan approval materialnya, izin pelaksanaan, metode segala macam, terus pengetesan segala macam, itu kan harusnya tenaga ahli yang tahu. Runtutannya seperti apa, terus dia yang bisa ngejar ke kontraktor, mana dokumen segala macam. Nah, ini yang menurut saya banyak teman-teman tenaga ahli kami yang pengalaman saya banyak yang masih belum paham tentang Belum itu nyampe Pak, ke sana. belum nyampe ke sana. Akhirnya kasihan adminnya ketika dia bawa atau asistensi ke owner membawa laporan, dia ditanya mana izinnya, mana dia nggak Iya, ngerti nggak ngerti. gitu. Nah itu juga tuh menjadi hal yang PR lah ya, PR kita di konsultan. Beberapa tenaga ahli kita, bahkan TL kita masih banyak yang belum paham produk-produk apa sih yang harus kita kejar ke kontraktor untuk menjadi lampiran report kita. Itu masih banyak Masih banget. banyak. Masih banyak. Dan cenderung orang kita itu pengawas ya, level pengawas semua ditumpukan ke kontraktor. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau kontraktornya tiba-tiba nggak ngasih dokumen, ya pengawas tuh akhirnya nggak punya dokumen. Betul. Sebetulnya ada triknya sendiri, tapi kita bahas nanti lain kali. Itu ada triknya supaya yang punya akhirnya MK. Dokumen itu MK yang punya. Kembali lagi ke termin. Berarti termin itu ada kemungkinan kesalahan kita gitu ya. Iya. Akhirnya pun ada yang berlama-lama enggak sih ngurus. Atau gini, untuk menyelesaikan itu akhirnya dibentuk tim khusus gitu. Akhirnya banyak. Oh banyak? Banyak. Ya itu tadi, ketika dari lapangan tidak bisa menyelesaikan itu sendiri, kan ada dua momen Pak. Momen ketika fase konstruksi, ada yang selesai konstruksi. Waktu yang di fase konstruksi, nah itu tadi, pengarsipan, rekaman kegiatan di lapangan itu setiap hari kan berjalan. Ketika kita udah kalah 2-3 hari, bahkan 1 bulan, bulan selanjutnya pasti udah nggak kepegang. Sedangkan di satu sisi kita dikejar harus mempercepat termin. Akhirnya bantuan dari pusat atau bantuan dari manapun untuk bantu menyelesaikan itu gitu ya. Di situ aja udah berat, yang notabene orang-orangnya masih ada di lapangan, masih ada yang kita bisa tanyakan, ini maksudnya apa. Yang lebih berat lagi itu tadi, pasca konstruksi. Proyek sudah selesai, kita masih disibukkan dengan report yang harusnya itu sudah selesai di lapangan. Ya kalau kayak saya kebetulan sekarang di manajemen, ya kan back to back aja Pak, bahwa kalian memberikan laporan yang bisa saya gunakan sebagai termin, saya bayar gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang oke lah kita kasih toleransi telat 5 hari atau bahkan 2 minggu gitu. Tapi kalau udah lebih dari itu, akhirnya kos kan. Oke. Jadi karena kantor harus menerapkan bahwa kami bayar skillmu dan reportmu gitu. Betul. Ya. Betul. Gitu Pak. Nah itu tapi ya harus ada sistem yang jalan. Harus ada sistem yang jalan. Betul. Supaya nyaman sama nyaman. Ya betul. Ya? Nyaman sama kita nggak sepihak lah. Kita sepakati dari awal. Seperti ini, biar ada tanggung jawab Pak. Yaitu tadi, kita udah nggak bisa sistem kerja yang berangkat pagi, pulang malam, pulang sore, terus nggak jadi apa-apa gitu. Karena pada akhirnya harus ada pertanggungjawabannya itu. Kami bertanggung jawab ke owner, kalian bertanggung jawab ke kami gitu. Make sense sebetulnya gitu loh. Karena pada saat laporan personil itu tidak lengkap pun kita bayar kan. Betul. Cuman masalahnya personil bantu kami supaya kami bisa klaim. Betul. Gitu kan? Setuju, klaim Pak. Ke owner, yaitu lengkapi dengan produk reporting itu. Oke. Oh ya, berat juga. Tapi harus berarti pada saat mobilisasi orang harus ada kesepakatan. Betul. Ya. Jangan dadaan, Dek, gitu ya. Keseringannya begitu ya. Jangan dadaan. Pokoknya jalan dulu deh. Itu yang banyak kurang tepat lah ya Pak. Memang harus ya semualah harus diperbaiki ya, terutama itu tadi ketika kita mau mobilisasi personil kan, selain kita memperkenalkan tentang proyek ini kepada yang bersangkutan, kan harus kita kenalkan owner juga Pak. Dan tipikal owner tuh ada yang ya monggo kerja saja, ada yang dites loh Pak. Oh, interview. Ada yang diinterview gitu. Nah itu kalau kita nggak bisa minimal training dulu lah, walaupun dia punya pengalaman bertahun-tahun kan, ya kita nggak pernah tahu gitu. Beda owner kadang-kadang kan beda cara ngetesnya kan. Ya itu kalau kadang-kadang kalau
aku biasa nanganin project di kementerian apa gitu atau di instansi apa, aku udah kenal nih karakter ownernya, nanti potensi yang dites tuh itu. Nah itu kita jadi bahan ke si personilnya yang bersangkutan. Oh, potensi kamu ditanya ini, kita juga tanya kamu pengalamannya gimana bisa Ya, ini nih. ya. Itu sangat membantu Pak, Betul, betul. sangat membantu daripada kita udah datengin ternyata ditolak kan percuma juga. Ya. Cost juga ya. Cost juga itu Cost sih. juga. Itu sih. Oke, kita pindah ke mobilisasi personil nih kayaknya. Ya. Karena disinggung tadi ya. Iya, karena disinggung tadi sudah. Iya. Pernah ada kendala memobilisasi orang Oh pasti, personil? pasti Pak. Ada beberapa hal sih gitu. Cuma yang menjadi permasalahan itu apa ya? Kadang-kadang udah pasti nih cari personilnya susah. Itu yang pertama Pak. Kadang cari Ini waktu personil. penawaran atau di Waktu penawaran penawaran? pusing gitu ya. Kalau ketika mobilisasi, ya udah jelas yang ditawarkan siapa itu yang harus dimobilisasi. Nah, saya singgung sedikit aja deh Pak. Waktu kontraktor itu mulai, Ya, kan kadang ada namanya MC0 ya Pak. ya, ya. MC0-nya kontraktor memastikan bahwa kita memulai sesuatu yang benar di lapangan setelah mengecek kondisi lapangan dengan dokumen-dokumen yang dipakai dalam tender. Nah, saya nggak tahu kalau di MK tuh sebenarnya bisa melakukan itu atau tidak gitu ya. Karena kadang-kadang owner Ya. ini kalau tender Pak, ya itu memang itu hak prerogatifnya mereka ya. Mereka yang menyusun butuh personil A B C D, terus manningnya sebanyak apa kan memang dari mereka. Kita hanya menentukan, kadang-kadang manning schedule kita ngusulin sih gitu. Tapi pas kita ke lapangan, ternyata jabatan ini nggak perlu nih. Di lapangan kayaknya belum 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 bukan nggak dibutuhkan sih, kadang-kadang Belum dibutuhkan. belum dibutuhkan. Berarti kamu membandingkan antara KAK penawaran dan Betul. kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan gitu. Oke. Ya. Kalau MK kan kadang-kadang ya normalnya sih yang seharusnya ya. MK itu kan harusnya waktu dari tahap perencanaan ya Pak. Ya. Kalau Konwas clear ya dari kontraktor terpilih. Kita mulai dari perencanaan. Kita tender itu dapat KAK, dapat RAB segala macam sudah seperti itu gitu ya. Backing-nya dari owner. Waktu di perencanaan mungkin masih sesuai tuh. Karena review segala macam. Ya. Tapi pas ternyata kita mereview, ngebangun ini, ternyata metode pelaksanaannya kayaknya yang oke seperti ini segala macam. Akhirnya udah nggak relevan lagi tuh ketika konstruksi pakai Oh, pakai manningnya. manningnya dari owner. Nah ini yang kadang-kadang kita bingung nih gimana ngebaginya. Apakah boleh kami lakukan adendum perubahan itu karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan? Ya. Karena kan nggak semua manning full Pak. Kalau TL clear ya, kalau TL clear rata-rata full. Kadang-kadang ada tenaga-tenaga yang paling sering nih ya, yang bersinggungan tuh ME. ME dan landscape. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita electrical itu nanti, oke, ME nanti tiba-tiba pas di pekerjaan pondasi butuh orang ME. Kayak gitu-gitu, Ya. Pak. Nah, itu yang ada problem di situ sih. Salah satu ya. Ini sedikit informasi. Kita ngomong MC0 Oke. supaya saya tidak lupa. Jadi sebelum kita mulai jalan, kontraktor MK itu kita menyepakati nolnya. Oke. Ya. Nolnya itu tapi berangkat dari desain, perancangan. Gambar konstruksi, Forkon ya. For construction itu kita pegang. Sebelum Forkon ini kita assign. Itu kita lakukan pengecekan. Siapa yang ngecek? Sebetulnya bukan siapa yang ngecek. Siapa yang memaparkan terkait Forkon ini. Oke. Ya, itu namanya aja mutual check. Gitu ya. Sebetulnya MK dan kontraktor melakukan checking, gitu ya. Yang paparan adalah perancang. Oke. Ini loh aku bangun ini dari Forkon ini maksudnya ini, gitu ya. Iya. Nah ini adalah mengklirkan dari MK yang tidak ikut di perencanaan, akhirnya paham tuh di sini. Oke. Ya, Iya. MK-nya berangkat dari nol dengan data yang kuat, kontraktornya berangkat dari nol dengan data yang kuat, data yang sama dan kuat. Nah ini yang cerita perancang. Oke. Nah nanti tinggal MK ngecek dari billing BQ, ininya mana, ini mana, oh ini sama sistem. Nah kalau si kontraktor lebih ke item dan volume. Oh emang ini kok cuma segitu doang, gitu loh.
Dipikir cuma segini, baru gambarnya gede. Nah, itu yang Iya. di-clearkan. Jadi bukan gawenya MK, Oke. gawenya perancang. Nah, kalau owner saat sudah punya MK, apapun yang ada masalah langsung MK dipanggil. Betul. Gitu ya. Betul, Nah, Pak. MK-nya tidak menguasai medan itu. Medan. Jadi, oh ya oke, MK yang turun full team, gitu kan. Iya. Sebetulnya MK tidak full team tidak apa-apa. Tapi sebaiknya full team supaya Iya. ini waktu tanda tangan sah Clear, semuanya ya. clear. Itu ya posisi seperti Iya, itu. iya. MC0. Hati-hati di MC0 itu bagus sekali. Momen itu bagus sekali. Terus yang kedua tadi apa ya? Kok Apa tuh, Pak? terkait TA yang dibutuhkan manning gitu ya. Iya. Nah, karena manning terbatas manningnya kan. terbatas. Jadi gini, pada saat KAK-nya kontraktor, KAK-nya MK, MK kan menyesuaikan manning yang ditentukan oleh owner. Ya. Pada saat tender kontraktor menawar sesuai dengan durasi Iya. ya oleh owner. Iya. Semua ini by owner. Iya, betul. Nah, saat setelah MC0 selesai, terus kan ada kick off meetingnya kontraktor. Kontraktor ngeluarin kurva S baru itu. Betul. Nah, setelah itu semua ditandatangan kurva S baru, MK menyesuaikan mobilisasi orangnya dengan total nilai yang sama sesuai kontrak. Iya, betul. Ya, cuman digeser-geser, manningnya digeser-geser. Merujuk apa? Kurva S yang sudah disepakati. Kurva S yang disepakati bukan kurva S yang waktu tender, pasti beda. Pasti beda, gitu ya. Iya, betul. Sehingga pada saat berakhirnya kick off meeting ditandatanganinya SOP dan kurva S, MK ngusulin adendum. Iya. Untuk manning. Gitu Idealnya ya. itu. Idealnya gitu ya, Pak. Di LKPP begitu arahnya. Oke. Cuman jarang yang begitu. Nah, itu, Pak. Karena sudah terpaku. sibuk. Sudah sibuk dengan kapan pancang, kapan kawan ini. Hati-hati. Iya. Betul. Ya, hebatnya MK kan gitu. Jadi membereskan administrasinya orang itu beres gitu ya. Administrasinya sih enggak beres. Itu, Pak. Aduh. Ya, seperti itu. Betul. Itu owner pasti mau adendum nggak sih kalau kontraknya MK itu? Nah, itu yang saya belum ada. Kalau nuker manning kayaknya saya pernah melakukan itu. Tapi kayak kerja tambah kurang ya, Pak. Nah. Misalkan manning si A kita tambah, manning si B kita kurang. Itu saya belum pernah lakukan. Itu belum pernah saya lakukan. Boleh atau tidak? Harusnya sih boleh ya, cuma asal totalnya sama. Asal totalnya sama, kekunci harganya. Gitu sih, Pak. Harus apa ya? Ada paparan teknis. Saya berkali-kali, tapi akhirnya owner itu merasa bahwa enggak bisa nih menerima Pak Nana menjelaskannya, akhirnya owner meng-hire orang PU untuk meng-counter itu. Nah, saat saya ketemu orang PU itu lebih mudah malah. Lebih mudah untuk dipahami gitu ya, sama-sama paham. Dan akhirnya selalu ada ACC atau rekomendasi dari PU. Harus begitu. Soalnya kalau ownernya dispora mungkin mana ngerti. Yang dia pikir kan kontrak aja. Betul. Nanti auditnya kan di kontrak. Ada loh proyek yang kita itu MK adendumnya bisa 7 kali itu. Ada, Pak. Ya ada. Ada. Jadi enggak pamali lah gitu ya. Bukan hal yang tabu lah untuk kita. Untuk dilakukan adendum ya. Iya sih. Yang mudah dilakukan adendum itu kan kontraktor. Iya. Karena kalau enggak di adendum kontraktornya enggak mau kerja. Betul. Gitu kan? Betul. Gitu. Iya, betul, Pak. Kita meloloskan. Sering menyiapkan adendumnya orang, tapi adendumnya kita sendiri. Enggak bisa. Semua, Pak. Kita tuh terlalu fokus dengan kontraknya kontraktor, adendumnya kontraktor, produknya kontraktor, reportnya kontraktor. Milik sendiri tuh nggak dipikirin. Itu yang menurut saya masih banyak yang harus diberikan penjelasan lah kepada teman-teman di lapangan. Tahu final account-nya kontraktor? Ya. Final account di akhir. Di akhir. Dicek semua.
semua dicek. Terus dilakukan adendum sesuai final account. Final account. MK boleh enggak? Saya pernah melakukan itu. Jadi di proyek yang apa namanya selesai lebih cepat Pak, karena kita waktu penugasan memang dibayar berdasarkan manning kehadiran personil sesuai schedule, kita kerja kurang. Kadang-kadang kalau saya sih bercandanya ini aneh ini jenis kontrak kayak gini. Giliran molor kita nggak dikasih penambahan apapun, giliran selesai lebih cepat kita disuruh dipotong. Bukan dikasih reward gitu, apresiasi malah dipotong. Tapi ya udah kalau itu manningnya. Nah itu biasanya yang bener Pak, itu dilakukan addendum final account. Jadi ketika ada proses pemeriksaan itu clear, karena yang dipegang sama pemeriksa itu adalah nilai terakhirnya. Karena saya ada pengalaman, nggak tahu ya pemeriksanya miss dengan owner atau seperti apa. Dia meriksa kami sampai tagihan 2 terakhir. Jadi kita tidak melakukan final account di situ waktu itu. Jadi dia cuma ngeliat nilai kontrak, tagihan. Dia cuma pakai praduga kayaknya Pak. Karena kontraktor selesai lebih cepat, kami ada temuan 1 bulan. Karena kami lebih cepat 1 bulan proyeknya. Langsung di LHP itu ada. Nah, waktu itu kami klarifikasi dengan tagihan terakhir bahwa kami memang tidak dibayar sampai akhir itu. Nah, itu harusnya kan nggak perlu sampai jadi ada temuan gitu loh. Nah, itu harusnya memang dikelirkan sih Pak kontraknya kita gitu. Lebih spesifik kalau AMK kayaknya untuk waktu penugasan sih. Kalau di lamsam saya nggak tahu dah tuh. Gimana? Apakah memungkinkan hal itu atau emang udah dikunci nilainya gitu Pak? Kalau di lamsam itu final account-nya adalah gini, lamsam itu kan yang dilihat produknya. Betul. Apa yang dijual sudah tidak dilihat lagi. Oke. Kita kayak yang dijual kan man-nya. Jadi waktu final account itu produknya, outputnya. Nah durasinya orang man itu kita sesuaikan juga sesuai dengan realnya. Realnya. Totalnya diusahakan lebih tinggi atau sama dengan kontraknya. Tapi produknya, outputnya itu harus fix benar. Jadi semua celah untuk melakukan miss atau potensi temuan itu kita tutup semua, ditutup dengan yang benar. Karena sering kejadian karena kita belum mengkontrakkan, akhirnya jadi temuan kan? Karena tidak sesuai sama kontrak. Intinya cuma gitu, karena tidak disahkan, tidak disepakati bersama, ya jadi temuan. Jadi temuan. Baru kemarin saya ada pengalaman kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya kalau selesai lebih cepat, dari ownernya juga kadang-kadang udah ngingetin sih. Kebetulan ownernya PU, jadi mungkin mereka juga ngerti kan. Jadi langsung diingetin, Mas ini selesai lebih cepat waktu penugasan, jadi kita adendum kerja kurang. Ya saya nego sih. Tapi ya udah kita ikut aturan aja. Gitu. Ya udah dipotong 1 bulan. Sebetulnya bukan percepatan tuh salah satu alasan. Bisa salah satu alasan final count. Nggak ada apa-apa pun. Itu kita final count. Iya. Kita clearkan semua gitu ya. Saya ada pertanyaan, waktu itu saya dapat pertanyaan Pak. Lagi ada pemeriksaan dari salah satu instansi pemerintah gitu. APH gitu. Dia nanya, Mas kalau misalkan proyek 12 bulan, ternyata selesainya 11 bulan. Itu memang harusnya seperti apa? Dia bilang kayak gitu. Ya, jawaban saya sih gini Pak. Ketika owner, perencana, dan kontraktor menggelirkan proyek itu 12 bulan, pasti schedule itu udah 12 bulan. Tapi ketika dia bisa melakukan lebih cepat, pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara paralel, dilakukan percepatan gitu. Suka tidak suka, kami pun pasti butuh nambah orang sebenarnya untuk melakukan pengawasan itu gitu. Sebenarnya kami bisa klaim gitu di bulan-bulan mana. Cuma kadang-kadang kan owner ada yang nggak mau ribet gitu loh. Ya udahlah kalian 12 bulan potong aja 1 bulan. Sebenarnya kalau kita mau perjuangkan bisa Pak. Kita pecah manningnya kepada manning ada kayak tenaga pengawas struktur, apalagi kalau sipil ngecor malam kan Pak, kadang butuh backup. Di kontrak nggak semua ada 2 orang, kadang cuma 1 orang gitu. Nah itu kadang-kadang percepatan ini yang
sebenarnya bisa kita jadikan alasan adendum itu tetap kita bisa serap 100%. Waktu itu saya ngomong sama instansinya, sama orang yang nanya, ya udah Pak, kita ikut arahan owner aja gitu. Ya. Kalau memang owner maunya tetap 12 bulan, dipotong sebulan ya kami ikuti. Toh pada akhirnya kalau kami klaim 12 bulan, terus pengembalian, wah lebih pusing saya bilang. Ya. Udah mendingan dipotong di depan aja gitu. Jadi lebih pertimbangannya lebih supaya nggak pusing aja. Tidak Ya. pusing aja Pak. Ya memang Ribet. secara biaya rugi sih sebenarnya. Kalau kita benar-benar ternyata di momen itu harus mobilisasi orang lebih atau menambah manning orang yang sebenarnya udah habis kayak gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa gitu menambahkan itu. Cuma ya kadang-kadang kalau proyek udah selesai, secara pendanaan semua sudah habis, terus aku baru disuruh balikin, wah pusing. Ya, pusing. Pusing nyarinya dari mana. Jadi mending beres waktu pas Ya udah fase deh. konstruksi aja lah gitu. Beres-beres lah gitu ya. Iya, iya. Kita kerja lain lagi gitu Kita ya. kerja lain Kerja lagi Pak, lagi. pusing di proyek lain Nah, lagi, ini pusing. udah kita Udah, tinggalkan gitu udah Pak. selesai. Betul. Close. Sebetulnya masalah itu korelasinya itu kelihatan pada saat kita misal kontrak kita 12 bulan untuk konstruksi 100%. Iya. Tapi setelah nyampe 12 bulan konstruksinya baru 80%. Nah, itu. Ya kan? Mm-mm. Kira-kira 20%-nya perpanjangan waktu, kita dibayar nggak? Ini pengalaman ya Pak. Ya. Balik lagi ke Ya. pengalaman lagi. Saya tuh dulu lucu, ada salah satu proyek di salah satu kementerian. Waktu penugasan. Kontraktor di bulan Desember itu progresnya ini parah sih. Ya baru 70%-an. Baru 70%-an dia mau diberlakukan denda. Ya. Gitu. Terus saya mau dikenakan denda juga Pak selaku pengawas gitu. Waktu itu kontraknya. Saya jawab waktu ada rapat. Saya bilang bahwa kami punya kontrak seperti ini, manning schedule seperti ini. Kami mobilisasi sesuai dengan manning schedule. Bahwasannya di lapangan kontraktor terlambat, kita sudah melakukan upaya-upaya agar mereka tidak terjadi keterlambatan. Gitu. Buktinya apa? Surat-surat ada, rekomendasi, teguran, intinya kita membantulah kontraktor dari sisi teknis agar bisa selesai tepat waktu gitu. Ini malah mau dikenakan denda Pak, nggak usah nambah biaya Pak, malah dikenain denda. Saya bilang gitu. Ya saya bilang ya nggak masuk akal lah Pak. Terus gini, sisa 30%-nya itu kami harus mengawal tanpa kalian bayar loh. Owner nggak bayar loh di situ. Harusnya kami udah selesai tugas kami, wong manning kami habis. Tapi kan kami diwajibkan untuk terus mengawal dan tidak dibayar. Jadi sebenarnya ruginya double-double Pak. Udah kita mau didenda, terus kita tetap disuruh ngawal. Waktu itu akhirnya kami tidak jadi didenda. Tapi kan kita harus ngawal. Nah itu kan cost lagi. Sesuatu yang kita secara anggaran tidak disiapkan di awal, tapi ternyata ada anggaran lebih yang harus kita kawal. Dan 30% itu kayaknya semua item atau semua bidang masih ada loh Pak. Jadi personilnya masih akeh. Masih banyak. Masih banyak Pak. Dan itu masuk finishing kan. Betul. Itu lambat-lambatnya progres. Lambat-lambatnya progres. Orang betul. Banyak. Betul. Owner nggak mau nambah karena apa? Aku kurang tahu sih Pak waktu itu. Anggarannya nggak ada lagi. Iya. Anggarannya sudah ada lagi. Karena nggak ada luncuran, nggak ada. Betul. Karena sudah di Desember. Kenapa owner memberlakukan seperti itu? Logika yang dia pakai adalah MK ini dikontrak untuk 100%. Okay. Jadi saat itu baru 70 atau 80%, berarti effortmu itu belum optimal. Optimalnya ada 100%. Nah, jadi sekarang jadi dibalik kan. Jadi pada saat percepatan, kita nyelesain nih 100% nih. Iya. Lebih cepat sebulan. Betul. Kenapa lu minta sebulannya? Iya. Kan effort kita nambah-nambah untuk mencari. Ya disitulah. Itu, Pak. Kadang ya harus untung negara atau harus untung owner gitu ya. Betul. Di situ ya. Jadi ada dualisme yang kita pakai akhirnya. Iya. Jadi harus pandai-pandai. Yang sudah pernah kita lakukan adalah pada saat percepatan yang dipotong itu adalah operasional. Yang dipotong. Kan remunerasi ini ada terdiri dari aspek pembentuk apa aja. Salah satunya operasional. Ya itu yang profit pun tidak diambil. Ikut masuk gitu. Yang diambil cuma operasional. Jadi kecil. Lebih kecil.
Nah itu negosiasi yang saya bilang cukup fair gitu ya. Oke. Walaupun sebetulnya enggak gitulah gitu, tapi Iya. ya oke lah gitu ya di situ. Iya. Bisa sampai situ. Tapi harus ketemu owner yang mau memahami itu gitu Betul, ya. Pak. Sehingga ya, kalau enggak Sepakat, ya salah. harus yang mau memahami Mm-mm. dan memang paham Iya, gitu. iya. Kalau tipikal owner yang ya itu balik lagi ndak mau pusing, Mm. potong ya potong, denda ya denda gitu. Iya, Ya ada ya. yang kayak gitu, Pak. Asal nanti kalau diaudit kita sudah benar karena sudah Iya, denda, ya betul, kan? betul, Sudah apa betul. mengurangi kontrak gitu ya. Iya, akhirnya jadi Hmm. ngamanin masing-masing sih, Pak. Ngamanin satu aja. Ngamanin satu aja. Ngamanin owner Eh, aja. Owner aja gitu ya. Memang susah. Ya pada saat saat ini potensi masalah itu muncul dan di akhir project, Iya, ya yang paling besar yang harus diselamatkan owner kan. Gitu betul. ya. Yang Iya. paling enak bayar denda kan kontraktor, duitnya banyak. Gitu Iya, ya. Seakan-akan ya, dia megang proyek itu besar. betul. Yang paling susah konsultan, perencana dan MK. Biasanya loh ya, tapi Iya. nggak ada lagi tuh posisinya. Wah ya seru juga ya gitu. Wah, seru, Pak. Banyak sebenarnya kalau mau dibahas tuh. Ini di luar dari apa-apa yang diajarkan oleh MK secara formal, Betul, ya Pak. kan? Ya sebenarnya teknis banget sih ya. Ya. Sebenarnya teknis banget gitu. Tapi ya itu yang kita hadapi hari-hari, Pak. Mm-mm. Ya kalau kita sebagai perusahaan masih mau hidup di dunia konsultan ini, itu harus diperbaiki sih. Ya, Kalau harus. enggak ya Ya. berat gitu kita jalannya. Saat miss di situ langsung cost jadinya ya. Kos, Pak. Mm. Kos. Ya, semua keterlambatan ya. Ya. Kita ngomong waktu ya, time is money itu kan keterlambatan 1 hari aja udah kos gitu, Ya. apalagi kalau sampai berbulan-bulan. Time is cost. Nah, kalau ngatur orang gitu ya, ngatur satu tim gitu. Kan sekarang itu banyak tuh proyek yang di Balikpapan gitu ya, Iya, iya, IKN iya. dan proyek di luar IKN gitu. Sering saya dengar itu kalau tim leadernya ini berarti satu gerbong ke bawah. Oke. Ya kan gitu ya. Iya, iya, iya. Padahal kalau tim leadernya hanya nyaman dengan satu gerbong ini belum tentu sama nih sama yang kita tawarkan gitu ya. Betul, betul. Ada masalah seperti itu. Pasti, Pernah, Pak. Pasti, Pak. Ya kan apa ya, kenyamanan orang ya. Nah, ya. Orang punya kenyamanan masing-masing, cuma kan harus dipahami. Pertama, jenis proyek beda-beda, Pak. Kita ngebangun gedung sama ngebangun bandara misalkan, atau ngebangun rumah sakit kan experience-nya beda gitu. Memang punya kualifikasi masing-masing gitu. Walaupun dia sama-sama orang arsitek, tapi pengalamannya di jalan atau di gedung ini atau gedung apa gitu ya. Nah itu kita juga kesulitan gitu. Kadang-kadang TL pengennya dia TA-nya, dia timnya. Cuma kalau aku sih ya seperti yang tadi Panana awal sampaikan, bahwa yang saya kunci itu TL dan admin sih, Pak. TL dan admin. Kalau tenaga ahli itu menyesuaikan dengan yaitu ya siapa yang kita tawarkan. Kalaupun kita ternyata harus melakukan pergantian, ya kan harus yang equal, Pak. Satu proyek dengan proyek yang lain kan tenaga ahlinya beda-beda gitu. Kadang kita juga bingung. Di proyek A, TA struktur ternyata yang diminta bukan SKK struktur atau sipil. Ditanyanya MK. Kadang-kadang sih kita bingung. Oh iya. Kadang-kadang beda proyek, KK-nya beda-beda. Oh iya. Kadang QS ditanyanya apa, dimintanya apa, itu beda-beda. Nah, akhirnya kita tidak bisa memenuhi semua kemauan TL gitu. Walaupun saya juga mengerti bahwa pada akhirnya kan dialah ya yang menjadi komando utama di lapangan, resiko terbesarnya dia ada di lapangan gitu. Cuman memang ya ada batasan-batasan yang bisa kita akomodir, Pak, gitu. Nggak bisa semua kita akomodir. Iya, iya. Kadang ya susah sekali itu saat orang ini cocoknya dengan siapa. Betul. Gitu ya, dengan timnya ini gitu ya. Padahal kita menilai ini dampaknya tidak baik banget gitu. Iya. Ada kan ya? Ada seperti itu. Jangankan ketika kita satu PT, Pak. Karena kita diproyekkan KSO, Pak. 2 perusahaan, 3 perusahaan. Dia tidak mengenal sama sekali timnya dari perusahaan yang lain. Itu pasti potensi terjadinya miss dan konflik itu besar banget gitu.
Ya, iya aku sendiri sering lah dapat informasi mas ini gini 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 ya saya selalu sampaikan bahwa permasalahan lapangan selesai di lapangan gitu. Kalau perlu masukan saya kasih masukan, tapi permasalahan lapangan selesaikan Nah, di lapangan. Jangan pernah lari keluar dari lapangan karena tetap nggak akan selesai pak, ya. malah jadi makin keruh saya bilang kayak gitu. Nah itu ya itu tadi peran TL menjadi sangat penting. Entah dia di bendera manapun. Karena kan kadang-kadang TL ada yang dari lead firm, kadang ada yang enggak itu juga aneh Ya, kadang-kadang. Ya nggak kita udah nggak bisa ngelihat perusahaan ABCD-nya bahwa kita berkontrak atas kuasa KSO ini yaitu yang kita kawal bareng-bareng pak. iya. Bahkan ada yang owner tuh minta TL-nya ini aja deh, gitu ya. Ada kan? Ada lagi pak. Ya, ya, ya ada kan pasti, Ada. pasti ada. Ya itu karena Mm-mm. pengalaman sebelumnya Nah, gitu. Ya itu kalau kayak di PU itu kan makanya si personil itu ada penilaian, perusahaannya ada penilaian. Itu makin jauh lagi ya itu kemarin kan ada seminar masalah repeat order segala macem gitu. Ya, itu kan dari penilaian tadi pak gitu. penilaian tadi. Betul. Ya, saya punya pola seperti itu dan apa? Sejalan lah sama pola Iya seperti iya. itu. Karena ada kinerja itu, penilaian kinerja. Betul. Ya, benar. Kinerja. Oke. Kinerja. Jadi setiap konsultan, kontraktor, penyedia jasa lah gitu ya, Oke. konstruksi. Itu di akhir proyek PPK punya wewenang, punya hak untuk melakukan penilaian. Oke. Itu dikembalikan lagi ke LPSE. Iya iya. Sehingga semua orang bisa lihat bagaimana Betul, betul, penilaian. betul. Yang ujungnya saya bilang bahwa memang kenyamanan. Lebih banyak komunikasi. Di Betul, penilaian itu lebih banyak di komunikasi. komunikasi. Nah, repeat order itu kan orang yang cocok tuh. Iya. Saya tuh sempat mikir, apa tender ini salah kali ya? Iya. Cocoknya harus cari orang yang cocok gitu ya. Iya iya iya. Iya. Jadi ta'aruf nih salah. Harus Yang tak dikawal. ketemu orang itu Iya tak iya ketemu iya. orang Iya. ini. Jadi harus yang cocok gitu ya. Iya pak. Ya. Supaya nyaman gitu Betul, kan, betul. nyaman. Karena ya itu pak pada akhirnya di dunia pekerjaan apapun utamanya kan komunikasi ya pak. Komunikasi. Jadi kalau memang komunikasinya udah nyaman udah lancar tuh nggak mau ganti lagi tuh udah itu aja terus. Kita nggak ada mindset untuk negatif loh ya. Iya iya. Ini hanya betul. cocok komunikasi. Komunikasi. Karena untuk mewujudkan bangunan atau apapun yang akan dibangun Betul. ini gitu ya. Itu kalau enggak kerja sama penyedia dan pengguna jasa, ya susah juga. Susah juga. Jadi kan mereka bertiga atau berempat ini stakeholder harus beres komunikasinya. Iya. Baru bangunan ini bisa selesai nih gitu ya. Iya. Kalau enggak, ya susah. Masa owner sama kontraktor sama MK ribut mulu setiap hari. Itu pak. Itu yang. Tapi kalau enggak ribut ya dicurigai. Iya. Ini ngapain Serba lo enggak salah ribut ya. dan ini gitu ya. Iya benar serba salah. Ada ribut terus Gitu. Komunikasi. Dan nyaman. Dan saya setuju banget kalau owner bilang, misal sudah ada pemenang gitu ya, aku ganti dong yang ini dong gitu. Itu setuju banget. Karena itu awal bahwa owner merasa nyaman sama penyedia jasa. Iya. Cuma kadang-kadang Pak, ownernya harus berani mengeluarkan surat atau apa gitu loh Pak. Iya kalau cuma lisan doang, kadang-kadang ya kita bingung. Ya enggak ini dong. dasarnya opo Ya. ini kadang-kadang gitu Pak. Ya kita terbantu banget sih kalau ada surat dari owner. Ya harus tuh. Iya. Nanti kita memenuhi ini permintaan lisan. Betul. Tapi itu dampaknya kita kena denda. Ada ya itu. enggak dong. Iya. Harus ada. Iya, itu maksudnya balik lagi ke ownernya juga, Pak. Ownernya harus minta. Dia minta tapi dia nggak berani mengeluarkan sesuatu gitu kadang-kadang gitu. Sebetulnya mudah loh, Dek. Iya, Pak. Ujungnya itu gini. Pembentukan nilai kontrak itu kan dari komponen-komponen orang, pengalaman, spesifikasi itu kan komponennya sama non personil. Saat ada perubahan di salah satu personil, itu kan pasti ada penyesuaian lagi di tempat lain. Iya. Gitu kan? Enggak apa-apa sebetulnya. PPK itu minta aku cocoknya sama si A tapi ini S1. Padahal TL ini speknya S2. Ya udah, bilang aja, pakai ini. Nanti dia tindum kan? Dihitung ulang kan? Khusus TL-nya, terus ada pengembalian berapa sisa, itu dialihkan ke pengadaan apa lagi gitu.
Oke, memungkinkan, Pak? Loh, mungkin banget. Cuman Oke. gitu ya, owner itu nggak pernah ingin melalui ini Oke. karena MK nggak pernah punya bergening. Paham? Iya. Kalau kontraktor kan MK, owner kalau nggak ngeluarin adendum, aku nggak mau kerja. Kalau nggak Oke. mau kerja kan gedungnya nggak jadi. Iya, iya. Tapi kalau MK, owner ini harus ini loh. Kalau nggak, aku nggak bisa mobilisasi. Kamu nggak mobilisasi, wah Iya. denda. Nah, Iya. itu jadi bergening ini harus yang fair ya, fair Iya, bagi iya, owner. iya. Bisa banget. Iya, Kita berarti kan kan pernah muncul bikin, harga satuan baru, nah, negosiasi baru. ya, hanya untuk 2 orang aja paling, gitu ya. Iya, iya. Dua person. Kita kan pernah yang owner yang bilang MK putus ya. Oke, kita hitung ulang. Hitung ulang kan Iya. semuanya. Ya. Ya kalau kayak nambah personil dengan jabatan baru, saya jujur pernah lakukan itu, nambah tenaga ahli. Ya. Yang bidangnya belum ada di Ya. situ. Billing grid biar mudah kita samakan dengan tenaga ahli yang Iya, lain gitu ya. ya. Cuma kalau untuk menurunkan kualifikasi dari kontrak menjadi yang kita bisa akomodir nih kemauannya owner ya dengan si personil A atau B gitu. Itu belum pernah sih. Oh, aku pernah. Oh, aku belum pernah, Pak. Iya, iya, iya. Tendernya Bisa ternyata ya. S2, tapi ternyata dia butuhnya Nananya S1. Oke. Oke, akhirnya saya bikin justifikasi. Iya, Justifikasi suratnya PPK. Oke. Nah, terus bikin penyesuaian. Oke, oke. Ya, emang agak lama. Nggak sampai seminggu, beberapa hari negosiasi. Negosiasi pun kita yang memberi usulan. Oke. Karena panitia kadang males ya. Iya, Lebih Pak. baik ada usulan, oke ya ini kurang-kurang. Betul. Sudah jalan. Siap, siap. Oke, Oke. gitu ya. Ini kalau Kalau bukan karena dilanjutin, jam, nggak karena ada bukan karena habisnya, jam, Pak. kan ada Nggak ada habisnya. habisnya, Pak. Adek, terima kasih banget. Gitu Sama-sama, ya. Pak, Nak. Jadi peran Sama-sama. dari admin Terima tech itu terasa banget saat kita ada di diskusi. Gitu ya. Terasa banget, Pak. Terasa kita Terasa ngobrol ini. Ya, apapun proyeknya, terus personilnya, terus kompleksitasnya gitu ya. Betul. Peran admin tech itu yang utama. Yang utama, Ya. Pak. Karena yang diaudit itu bukan hanya hasilnya, Betul. tapi reportingnya kan. Iya. Reporting itu menunjukkan apa yang terjadi selama Pelaksanaan. konstruksi itu Betul. jalan. Ada, terima kasih banyak. Sama-sama, Ya, Pak Nana. sampai ketemu lagi. Sehat, sukses, Amin. Ya Allah. bahagia yang penting. gitu Amin, ya. amin, amin. Healing yang penting. Itu. Healing Tunggu yang panggilan aja, Pak. penting. Oke, terima kasih banyak Sobat MK. Kita akhiri gokil, gosipin konstruksi. Yuk, di-spill gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.